Oceanografi Temperatur Air Laut oleh Kristiana Rahmawati Subekti, NIM 19040274046, Geografi 2019B. Pertama, kita akan membahas tentang temperatur air laut. Temperatur air laut berkisar antara minus 2 derajat Celcius sampai minus 30 derajat Celcius. Temperatur yang rendah biasanya terdapat pada laut di sekitar kutub dan pada dasar laut dalam. Sedangkan temperatur air laut yang tinggi terdapat pada laut di daerah arid. Laut Merah dan Laut Selatan, bab air mandat, temperaturnya sekitar 29 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Karena di dalam air laut bergerak baik secara horizontal maupun vertikal, maka temperatur air laut tersebut dibagi-bagi ke bagian yang jauh atau dalam. Juga panas selalu digunakan untuk penguapan. Lalu ada proses adiabat air laut. Bila kita turunkan satu kolom massa air sampai ke kedalaman tertentu, karena tekanan air sekelilingnya lebih tinggi, maka akan terjadi penyusutan volume dan menyebabkan temperatur naik. Sebaliknya, bila kita naikkan air ke kedalaman 1000 meter ke permukaan, tekanan air sekelilingnya menurun, maka terjadi pengembangan volume menyebabkan naiknya massa air. Dalam kenyataannya, sukar untuk dibuktikan karena selalu akan dipengaruhi oleh temperatur sekelilingnya. Dalam kenyataannya, makin dalam air, temperaturnya makin rendah. Lalu ada temperatur in situ dan temperatur potensial. Temperatur in situ yaitu temperatur pada tempat air itu terdapat. Dapat diukur dengan menggunakan termometer yang dapat dibalikan atau termometer kantel. Temperatur potensial yaitu temperatur yang telah diperhitungkan setelah turun naiknya temperatur akibat turun naiknya tempat air tersebut. Turun naiknya temperatur pada air tidak seberapa besar, yaitu setiap 1000 meter hanya sekitar 0,124 derajat Celcius. Misalnya salintas air laut 34%. Maka pada kedalaman 1000 meter temperaturnya 10 derajat Celcius. Bila dinaikkan ke permukaan, maka temperatur potensialnya 10 derajat Celcius hingga 0,124 derajat Celcius atau sama dengan 9,876 derajat Celcius. Lalu ada tata panas air laut. Pada malam hari, karena bersentuhan dengan udara yang ada di atasnya, maka temperatur air di permukaan terjadi pendinginan sehingga terjadi air di permukaan lebih dingin daripada air yang ada di bawahnya. Air yang dingin berarti volumenya mengecil dan padat serta berat jenisnya naik atau bertambah berat. Dengan demikian, pada malam hari terjadi gerakan air vertikal. Air permukaan turun sedangkan air pada lapisan bawahnya yang lebih panas akan naik ke permukaan. Akibat pemanasan dari matahari, ada perbedaan temperatur air laut dengan temperatur di daratan. Karena perbedaan temperatur ini menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan udara yang menimbulkan terjadinya angin laut dan angin darat. Angin laut dan angin darat terjadi karena perbedaan pemanasan atau pendinginan antara daratan dan lautan pada siang dan malam hari. Pada siang hari, permukaan daratan lebih cepat panas, akan naik ke atas atau tekanan minimum, sedangkan di laut temperaturnya lebih dingin atau tekanan maksimum. Akibatnya terjadi gerakan angin dari laut ke daratan yang disebut dengan angin laut. Sebaliknya, pada malam hari, daratan lebih cepat melepaskan panas daripada laut. Di daratan, tekanannya maksimum dan di laut tekanannya minimum. Oleh karena itu, pada malam hari terjadi angin darat ke laut yang disebut dengan angin darat. Lalu ada temperatur lautan di belahan bumi utara dan di belahan bumi selatan. Temperatur lautan di belahan bumi selatan umumnya lebih rendah daripada temperatur lautan di belahan bumi utara. Hal ini disebabkan karena lautan di belahan bumi selatan lebih luas daripada lautan di belahan bumi utara. Laut di belahan bumi utara 60,7%, sedangkan di belahan bumi selatan 80,9%. Bagian laut di belahan bumi utara lebih luas terletak di daerah tropis, sedang lautan di belahan bumi selatan yang terletak di daerah tropis lebih sempit. Lautan di belahan bumi selatan yang lebih luas berada pada daerah sedang, bahkan pada lintang 55 derajat hingga 65 derajat lintang selatan. Luas lautan melebihi 99%. Lautan di belahan bumi utara lebih banyak mendapat pengaruh arus panas daripada laut di belahan bumi selatan. Arus panas di belahan bumi utara seperti arus Kuroshio atau Pasifik Utara dan arus Gulf Stream atau Atlantik Utara, pengaruhnya sangat luas terhadap temperatur lautan yang didatanginya. Dengan adanya arus panas tersebut, maka sepanjang pantai Eropa Barat sampai dengan pantai barat Norwegia bebas dari pembekuan. Temperatur di lautan yang terletak pada derajat yang sama dan hampir sama. Oleh karena itu, garis-garis isoterm di atas lautan lebih sejajar daripada garis-garis isoterm yang ada di daratan. Peralihan perubahan temperatur dari ekuator ke arah utara atau ke arah selatan lebih teratur di atas lautan daripada di atas daratan, kecuali daerah-daerah pengaruh arus. Arus dapat merubah garis-garis isoterm. Misalnya,
arus Gulfstream bias menyebabkan garis-garis isoterm di lautan Atlantik sebelah barat Eropa melengkung ke utara. Sebaliknya, arus Labrador di sebelah timur Amerika Utara menyebabkan garis-garis isoterm melengkung ke selatan. Lalu ada temperatur laut pedalaman. Temperatur laut pedalaman tergantung kepada tinggi ambang yang memisahkan dengan lautan terbuka. Temperatur itu terdiri atas ke bawah, mula-mula turun sampai pada Nevo tertentu, kemudian relatif tetap sampai ke dasarnya. Air lautan terbuka hanya dapat mempengaruhi temperatur air laut pedalaman sampai setinggi ambang, sedang air laut yang di bawah puncak ambang tidak dapat masuk ke laut pedalaman, sehingga air laut pedalaman temperaturnya sesuai dengan temperatur air laut terbuka setinggi ambang. Dengan mengukur temperatur air dasar laut pedalaman, dapat diketahui berapa tinggi ambang. Temperatur air dasar laut pedalaman sama dengan temperatur air laut terbuka setinggi ambang. Makin dalam ambang, makin rendah temperatur minimumnya. Selain dari itu, temperatur minimum itu selalu lebih tinggi dari temperatur potensial, yaitu temperatur yang biasanya terjadi pada kedalaman tersebut bila tidak ada ambang. Ada kalanya air di bagian atas lebih dingin daripada angin di bagian dasar. Jadi, temperatur air terdingin biasanya terdapat pada dasar laut. Tetapi pada bagian-bagian tertentu, hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya pemanasan dari kulit bumi itu sendiri. Selanjutnya ada penyebaran temperatur air laut secara vertikal. Penyebaran temperatur air laut secara vertikal di dalam laut sama halnya dengan di atmosfer, yaitu terdapat lapisan-lapisan berdasarkan temperaturnya. Umumnya, makin dalam air laut, temperaturnya makin rendah. Amplitudo harian yang tidak berpengaruh pada bagian-bagian air dalam, misalnya amplitudo pada kedalaman 50 meter, hanya kira-kira setengah dari amplitudo di permukaan. Jika amplitudo di permukaan 5 derajat, maka pada kedalaman 50 meter, amplitudonya hanya 1 derajat Celcius. Lalu ada lapisan-lapisan kedalaman air laut berdasarkan kedalamannya. Yang pertama ada 0 hingga 100 meter atau lapisan permukaan. Banyak terjadi turbulensi karena sedikit sekali terjadi perbedaan temperatur yang bersifat homogen. Yang kedua ada 100 hingga 800 meter. Terjadi penurunan temperatur yang cepat atau sangat drastis. Lapisan ini disebut lapisan termoklin. Salinitas air laut juga mengalami penurunan. Yang ketiga, kedalaman 800 hingga 1200 meter, terdapat minimum temperatur dan minimum salinitas. Yang terakhir ada 1200 hingga 3000 meter. Temperatur air laut terus turun. Pada beberapa tempat ada kenaikan temperatur sedikit. Bagian dasar laut, temperaturnya minimum. Temperatur tertinggi air laut bukan terdapat pada permukaan air laut, tetapi pada lapisan dengan kedalaman 1 meter. Hal ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu 1. Pada bagian atas terjadi pemancaran panas kembali ke atmosfer. 2. Karena terjadi konveksi dengan udara bila udara tersebut merupakan massa dingin. Ketiga, di bagian permukaan terjadi penguapan yang memerlukan panas, sehingga temperatur tertinggi tidak terjadi pada permukaan air laut. Life is like the ocean, it goes up and down. Dari Vanessa Paradise. Terima kasih, saya Kristan Rahmawati.